Aku kan ono pesen ning ngarep kuwi pesene cabene 65. Pasti woi pesen lambungnya saka apa ya? Aku waktu itu jek kuat pedes kan. Di keramik kok lambungnya misalnya Mas. Aku dulu cabe 20 iki jek kuat ambek saiki sing ngarepku 65 iki. Kuwi cabe po tahun. Wah. Takutnya Apa Mas? ya maksudnya gimana ya? Ada sih Mas, cuma kalau diomongin kadang nggak etis. Tahun kelima berencana pakai apa Mas? Manusia silver ya. Raya, ngajak manusia silver. Bener, tapi ngerti ini memang. Yuk kita akan karena Mas Mas. Ya pasar-pasar Jogja kan banyak jajanan yang punya, pasar Jogja kan selalu punya signature ya, signature jualan yang nggak ada di tempat lain gitu loh. Betul. Oh, Ora. Halo, selamat datang kembali di Rubik Ruang Bicara. Hey. Kali ini kita ada di episode ke entah keberapa. Pokoknya yang penting pasti kalian harus menyaksikan Rubik Ruang Bicara. Kenapa? Karena kita akan ngajak obrol semuanya yang ada di Yogyakarta ini. Kita pernah ngobrol tentang seni, kita pernah ngobrol tentang musik, kita ngobrol tentang apa ya. Nah, tapi kita belum pernah ngomongin tentang kuliner lebih detail. Nah, sekarang kesempatan kita kali ini di Rubik edisi Embuh ini kita akan bertemu dengan Mas Dadat Sesa. Hey. Halo Mas Gundi. Halo Mas. Mas Dadat Sesa ini adalah seorang pengusaha bakso dan ayam geprek. Ya. Orang ono juga ya. Ora Mas. Nah, kalian kalau misalnya belum kenal Mas Dadat, karena biasanya ya kayak gitu kan, Mas Dadat pakai akunnya anonim ya Mas ya. Iya, kebetulan pakai nama lain. Nama lain ya, namanya Java Foodie ya. Iya. Jadi yang udah follow Java Foodie, kalian pasti akan tahu rekomendasi kuliner yang oke menurut Mas Dadat. Dan ternyata oke menurut Mas Dadat ini adalah juga diamini oke oleh banyak netizen. Semoga. Mas ya. Selama ini masih kayak gitu ya? Ya, semoga. Banyak kok, tenan. Yang terakhir yang aku paling note itu waktu kemarin beberapa yang lalu tuh ada ayam geprek Mas. Kata Mas ya. Ya tuh kiringan tuh. Kau pasti nggak sih karsing mbak posting nih? Kelingan Mas. Kolingan ya? Kelingan. Mbak menonjok wes lali, kamu lupakan kono kayak lo. Enggak. Itu wes entek tau tadi lali. Kelingan Mas. Ayam geprek itu nek apa tuh Mas kamu yang mbak temukan dari ayam geprek itu Mas? Sing orisinil tuh yang kayak gimana? Perkembangannya apa piye gitu? Sebenarnya ayam geprek itu sebenarnya kalau aku lihat tuh sebenarnya semacam akulturasi dari makanan di Jogja ya. Kan dulu Jogja dikenal dengan makanan yang manis ya. Manis. Terus tiba-tiba semakin lama tahun 2003 itu ayam geprek kan muncul di Jogja tuh. Cuma gara-gara ada orang iseng pesen di Burum, jaluk digeprek pakai cabe. Nah itu Burum ya dulu jualnya cuma kayak ramesan aja kalau mungkin pada tahu, belum pada tahu ya dulu cuma kayak ramesan gitu aja. Terus ya itu ada orang pesen kayak gitu malah jadi menu baru yang berasal dari Jogja gitu loh. Dan Jogja dulu kan orang taunya Jogja makannya manis ya, gudeg dan lain-lain gitu. Terus sekarang taunya ayam geprek itu dari Jogja itu kan berarti sebuah makanan pedas yang asli Jogja itu berarti kan sebuah hal yang baru banget gitu. Jadi sekarang Jogja makanannya nggak cuma manis-manis aja, ada yang pedas-pedas kayak ayam geprek gitu, kayak oseng mercon gitu juga kan maksudnya. Iya. Maksudnya dan itu tuh ya mungkin belum banyak yang tahu ya Mas ya itu asli Jogja ya. Soalnya kan waktu itu aku pernah ketemu teman dari Jakarta tahun 2014-an tuh. Mereka pas ke Jogja juga kaget loh. Ini tuh belum ada ya di Jakarta ya. Soalnya di Jakarta paling cuma ayam penyet dan lain. Kok belum ada ya gitu. Akhirnya baru masuk kalau nggak salah. Seingatku ya Mas. Seingatku tahun 2016-an tuh baru mau masuk masuk ke Jakarta deh kayak ayam geprek. 2016 awal apa enggak 2015 akhir tuh baru masuk. Soalnya aku inget banget waktu itu sempat main sama teman juga foodgrammer dari Jakarta itu. Dia bilang nih nggak ada di Jakarta nih gitu loh. Terus akhirnya masuk, kalau nggak salah yang pertama buka seingatku tuh dulu di Jakarta ayam geprek Pak Eko apa ya kalau nggak salah itu dia tuh jualan pertama kali tuh Pak Eko tuh. Masih otentik gitu Mas.
Masih yang otentik. masih kayak burung berarti modelnya. Ya, masih hancur. Hancur. Ya. Masih otentik itu. Aku sempat lihat Instagramnya masih otentik tuh. Cuma habis itu sudah mulai terjadi Pergeseran makna ya. pergeseran makna ayam oles, ayam buk-buk. Ya, malah yang Itu membuat kadang-kadang membuat darah mendidih. Soalnya maksudnya itu ya Mas ya, menurut aku itu kan menu yang gampang banget ya. Tinggal ikutin rules-nya, cuma ada 3 tuh, hancurin, sambelnya jangan dioles, itu aja harus gampang, itu nggak diikutin gitu. padahal gampang banget. Makanya. Tapi padahal sing nggak dihancurin tuh ya tetap laris ya Mas ya. Itu tuh Mas, mungkin emang ada yang gila tuh Mas nek bentukannya dihancur kayak ngono, jadi pengennya ya mung sing penting Dipenyet wae lah, Ah, makanya. Maksudnya pertama kali ngerasa kayak ayam geprek iki Mas. Ngerasa kayak Kelingan ra Mas? Elingan aku Mas, aku kan pesen ning ngarep kuwi pesene cabene 65. Pati woi pesen lambungnya saka apa ya? Aku waktu itu jek kuat pedes wan. Di keramik kok lambungnya pisan Mas. Aku dulu cabe 20 iki jek kuat ambek saya wis sing ngarepku 65 iki pesen opo cabe opo kuwi. Kan aku Mas kuwi sekondi lambungnya berarti. Kuwi cabe po tahun. Wah, Ngeri banget, pesennya ngeri ya. Omnya biar ke Mas Kobis ya senangnya nih sama teman-teman kuliah kesana kan mesti wah kakean pesennya cabe ini. Ini bulu yang ngeri-ngeri cabe ini. Rasanya kok piye banget. Lah iming pedes tok akhir Mas ngono kuwi ya. Aduh, kadang-kadang ya kurang paham. Dan akhirnya ning daerah Burum, daerah sana itu menjadi sentra industri ayam geprek ya Mas. Iya, industri ayam geprek. Rame toh di jalan itu ada beberapa yang jual, tapi yang emang yang cukup banyak cukup terkenal kan kayak 3 Burum, Bu Nani yang sebelahnya itu sama Bu Made ya. Bu Made ya. Bu Made nek setiap liburan itu pasti rame banget, banyak orang bawa koper ke sana dulu sebelum balik itu masih makan di situ dulu. Biasanya ngono kuwi. Yang jadi variasi sakjane kalau menurutku itu antara sayur sop atau kuah tongseng. Kuah tongseng sama ini juga tuh keperaannya kadang-kadang nggak bisa pakai yang lain, pakai telur atau pakai tempe tahu. Terong, kadang-kadang itu yang itu aja sih variasi ini sih. Cuma mungkin ada yang punya ide nambahin sendiri atau misalnya pakai pakai bumbu rendang, bumbu black pepper, kadang-kadang ada yang punya ide kayak gitu juga tuh. Wah, wis beda meneh. Ayo, Mas kuwi Wan. Ya itu makanya sudah ada pergeseran juga tuh loh, semakin banyak pergeseran yang kadang. Ada yang bumbu kacang, Pak Gembus misalnya gitu kan ya, ada gitu ya. Itu kan ayam gepuk ya itu kan. Ayam gepuk ya, beda lagi ya? Ya sekarang nggak ayam geprek kan intinya harus pakai ayam tepung sama seperti itu. Nah yang kadang-kadang orang sering salah ngartiin kayak penyetan Mas Kobis kan dibilang juga ayam geprek padahal sebenarnya enggak, kan itu ayam penyet toh. Soalnya kan ayamnya cuma ayam goreng biasa tuh, bukan ayam pakai tepung. Dan itu enggak sampai hancur gitu, nyet penetkan ke penetkan. Mau ya penyet biasa mangan. Oh, modelnya ngono kuwi. Berarti lokasine sing pertama kali itu yang di Jalan Mulung Lor. Ya di Papringan itu ya. Jalan pertama ini ning kono ya? Iya, pertama di situ. Sampai akhirnya saya mana-mana ya. Ya. Terus waktu itu Mbak ulas lagi tuh karena apa Mas Ajane Mas? Apa? Memurnikan menjadi kaum puritan dari ayam geprek kan Mas? Enggak sih Mas, dulu tuh ya sebenarnya dulu awalnya cuma sering ke daerah situ, jadi sering nyobain ayam geprek di sekitar situ ya. Kan banyak dulu, gak cuma Burum, ada Pak Topan segala, ada yang ini macam nyobain. Ada yang di gang sebelah bareng itu? Iya itu Pak Topan itu, itu lumayan ramai karena dia ada ramesannya juga tau. Jadi makan ayam geprek pakai ramesan itu juga enak juga. Ada sing 2 shift juga Mas? Ning gang sebelah itu. Iya. Tahu awannya sapa begini sapa pokoknya betul. Ya itu cukup unik sebenarnya, maksudnya cukup unik, tapi kan langsung akhirnya ya udah mulai santai itu, terus tahu kok dari Jakarta sudah ada aliran baru itu udah mulai mendidih darah saya. Darah saya cukup mendidih. Ya itu makanya sebenarnya mesti dikelirin lagi. Aku dulu sempat berapa kali cuma nge-tweet biasa cuma ternyata ada yang masukin ke ke portal berita atau jadi ya cukup ramai juga sih. Iya, jadi rada viral lah kan kemarin saat cukup itu ya. Banyak diserang penjual juga itu dan yang serius? Iya, maksudnya cuma ada yang DM komen di Instagram tuh loh kayak itu ono sing nyumpahi barang Mas, aku nganti wah Allah mau komen disumpahi. Ya disumpahi langsung ya nyumpahi elek Mas pokoknya. Kowe. Komen ning Instagram nyumpahi elek. Mau gara-gara aku ngomongin lho ayam geprek sing bener kayak ngene lho, Eliane ora kayak ngene. Aku mau ngomong to Mas. Cuma ngomong kayak gitu aja, cuma bikin statement gitu aja. Biasa Mas netizen Mas. Kak jane biasa ya ngono ya. Ya cuma ngomongin tentang tweetmu gitu.
Kamu pakai susuk apa-apa gitu, Mas? Kok banyak orang yang ngerespon dan Aduh. aku ngelihatnya sebenarnya enggak kalau dibandingin sama akun-akun lain sing gokil, sing sing punya pengaruh sajane enggak terlalu banyak ya, Mas. Dari respon ning tweetmu gitu. Tapi kan mereka militan Mas karo Java Foodie ya, Mas. Ora sih, orang-orang itu yang komen, orang-orang itu yang percaya tenan karo ilate Java Foodie pada saat itu. Aduh, aku ya nggak tahu ya Mas. Maksudnya aku tuh ya biasa aja gitu. Maksudnya mencoba netral juga tuh Mas. Nggak mencoba biasa aja sebenarnya nggak aku malas ya Mas nek Twitter tuh komentari politik males, Iya. isu-isu gitu males ya. Paling netral ya bikin tweet kayak gitu tuh Mas. Ya tetep wae Mas ono wae sing ada yang positif negatif tuh ada ada kontra, ada yang kontroversial tuh tetap aja ada gitu loh. Pasti ya. Itu jadi ya namanya keragaman Iya. kehidupan netizen gitu ya. Iya ya Mas, makanya aku kadang-kadang kayak aduh ya udahlah nama resiko ya. Kadang-kadang makanya aku kadang kalau dulu tuh masih kalau bikin tweet dah rame gitu kadang-kadang tak diemin aja sekarang ya kadang-kadang tak mute tuh. Males tuh kadang-kadang udah nanggepin kayak gitu Mas. Sampai di mute ya. Tanggapannya kadang-kadang ya udah kalau lagi suasana biasa ya nggak apa kalau lagi nggak enak gitu baca kayak gitu kan kadang-kadang jadi ini ya jadi wah Sebel-sebel pengen gitu. bales sih cuma ntar tawa. Tapi Mas Dadat kesibukannya saja itu Mas Dadat apa tuh Mas? Saya bapak rumah tangga sih Mas sebenarnya. Pagi masakin buat anak istri, nganter anak sekolah, nganter istri pergi terus udah pulang gitu sebenarnya. Tenane Mas gitu. Tenang Mas, apalagi kan anak-anak udah sekolah tadi habis nganter sekolah ya udah helmnya tadi Mas. Oh iya tadi ada 2 itu ya. Habis nganter anak sekolah tadi. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Tapi kalau gitu terus menemukan tempat-tempat makannya itu juga habis ngeter ke sekolah terus hampir gitu atau gimana Mas? Kalau dulu waktu masih belum nikah masih awal-awal masih emang suka planning seminggu tuh kayak ada 3 kali kita putar cari kulineran. Biasanya paling banyak di Bantul ya karena Bantul banyak yang tersembunyi yang kita nggak tahu apa aja gitu. Kayak misalnya mie ayam gitu. Bantul kan surga mie ayam banget tuh Mas. Kadang-kadang suka buka dari Facebook tuh wah ini ada. Wah Mas kalau udah masuk grup Facebook mie ayam tuh kadang-kadang suka ini loh suka wah ternyata banyak yang kita nggak tahu nih di sini-sini gitu. Makanya kalau sekarang sih lebih ke ini sih Mas. Misalnya ada rekomendasi gitu nyobain. Kadang enggak ngulangin yang udah pernah di video dulu, video lagi gitu sih. Lebih ke segitu sih Di sekarang. baleni gitu ya. Ya, udah lama-lama udah. Dulu kan cuma foto tok, sekarang pengen video gitu. Oh iya, berarti bahkan aku tuh tahu awalnya Mas Dadat itu juga dulu blogger Mas ya? Iya, iya. Oh, toh? Iya, dulu awalnya ngeblog dulu. Beralih ya? Yang Dari blog? ngeblog, Instagramnya mulai sepi. Hmm, Sorry, blognya mulai sepi karena udah jarang orang komen di blog kan. betul. Fokus ke Instagram. Twitter dulu sempet nggak main lama, terus soalnya sempet turun juga tuh Twitter. Tapi sekarang udah mulai main lagi sih. Ya lumayan sih Twitter menurut aku kan microblog ya. Bisa nulis panjang. Kalau Instagram kadang-kadang kita nulis caption panjang orang jarang Nggak baca baca kan. ya. Ya kadang-kadang lebih ke visual aja sih. Dan visualnya jadi sekarang video Mas ya? Iya, Oh, toh? ada dari foto terus ke video gitu. Jadi emang cukup merasakan dari mulai dulu cuma foto aja, sekarang harus explore lagi ke video. Videonya juga sekarang ada TikTok juga ada. Oh, iya. Tapi berarti duit semua Mas? Kamu semua platform ada Mas? Ada Mas, cuma emang jujur yang YouTube masih belum sih Mas, belum terlalu ngulik banget sih. Dulu sempat niat banget sih Mas buat nganu YouTube cuma ternyata butuh waktu lama jadi nggak keurus yang lain malah. Apa nih, untuk waktu lamanya itu untuk proses membuat Iya videonya Mas, itu ya? kayak take videonya sih bisa banyak Mas. Yang bagian ngolah ke ininya itu yang nggak ada sumber dayanya Mas kadang-kadang. Loh, kayak misalnya yang kemarin biasanya bikin video di TikTok, Reels, Oh. itu kamu dewi Mas? Iya ngeditnya di HP Mas biasanya. Pakai? Di HP pakai aplikasi itu. Oh iya? Iya. Soalnya biar bisa dibawa kemana-mana teman misalnya kita lagi keluar gitu bisa ngedit sambil. Lah syutingnya? Juga pakai handphone itu Pakai juga? handphone juga. Dia mulai tahun 2020 tuh kita udah pakai handphone sih. Dulu kan masih pakai kamera ya, cuma ternyata nggak ringkas apalagi kebutuhan videonya juga nggak butuh yang terlalu ini toh sinematik apa nggak terlalu yang cantik ya udahlah pakai HP aja udah cukup lah. Oh gitu ya. Berarti itu pure dari handphone, Iya, ke save di situ, diedit sendiri sama Mas Dadat, iya. akhirnya ditoto terus dan
diposting juga sendiri. Iya. Solo karir Mas. Masih dibantu juga videonya kadang-kadang. Cuma yang video-video kalau Mas Gunding perhatiin video-video konsep itu masih ngedit sendiri. Kalau video yang hunting-hunting, video yang cuma review biasa gitu, ada yang bantu. Oke. Karena beberapa kali kan lihat ada videonya Mas Dadat yang ada ceritanya itu. Itu masih aku sendiri yang edit. Itu tak tunggu loh ceritanya. tak tunggu tuh Mas. Karena itu video pendek ringkes, padat tapi jeglong. Itu idenya dari Mas Dadat ya Mas? Iya, ide sendiri sih, ide sendiri. Kadang-kadang melesetin, kadang-kadang ya ada video serius dipelesetin kadang-kadang. Enak sih kalau pelesetin sih karena cuma ya kita cuma ganti punchline-nya aja sih sama ceritanya. Tapi kadang-kadang yang mikir dari awal banyak sendiri banyak. Kamu asal jenis kalau dilihat polanya sama ya. Ada yang sial gitu ya. Mas Tanu itu ya, Mas internet banking itu ya. Emang gitu Mas berarti ya modelnya. Polanya iya dulu nggak tahu kenapa. Dikuyok-kuyok ya Mas di. Saya suka melihat dia menderita. Fetisnya melihat orang menderita. Tulan ke Afrika Mas. Nah, kalau misalnya itu tadi sih Mas internet banking itu dia mau aja untuk dijai apa namanya? Ya mau kebetulan dapat partnernya cukup kooperatif dan natural juga aktingnya jadi ya. Natural bener. Ngeselin. Makanya. Ya orangnya sangat naturalnya kalau dikasih skrip malah bingung aja. Mending tak kasih intinya gini ngomongnya gini. Jadi itu nggak pakai skrip? Ya kita biasanya nggak pakai skrip sih Mas. Kita ya datang tinggal ngomong saya mau bikin video tentang produk ini bikin terus langsung aku ya paling ngomongnya gini baru video gitu. Belum skrip tuh nggak pakai skrip sama sekali ya? Nggak pakai skrip sama sekali. Oke. Berarti yang ngedirect juga Mas Dadat sendiri? Iya. Nomor. Seru ya. Apalagi itu teman kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin Twitter yang tadi akhirnya bergerak lagi di situ ya. Selain sebelumnya ada Instagram memang udah jalan. Terus TikTok pastilah semua orang sekarang ke sana juga. Terus sekarang Twitternya jalan lagi dan kayaknya malah basic masa militansinya Java Food itu di Twitter nggak sih Mas? Wah itu juga nggak ngerti ya Mas. Maksud saya ngelihat follower di Instagram, di TikTok, Twitter tuh beda banget. Beda semua. Maksudnya kayak di Twitter tuh, saya tuh sebetulnya cukup ngapali ya orang-orang yang sering replay gitu ya. Beda semua Mas. Kayak di Instagram yang sering replay story ya, orangnya ya beda yang main di Twitter. Yang replay di TikTok ya beda lagi gitu. Oh iya. Beda-beda. Maksudnya punya karakter sendiri-sendiri gitu loh. Tapi emang cukup loyal sih orang-orang Twitter. Maksudnya kayak ngerespon gitu, aku ngeliat orangnya ya cukup loyal orangnya gitu loh. Apalagi kalau udah rame gitu, cukup banyak yang nggak follow tetap reply gitu. Tetap reply ya kan, ngerti akhirnya. Karena dari reply-nya kancane itu yang keluar gitu kan ya. Ya ada ya itu makanya ya kalau reply masih bagus-bagus gitu masih enak sih dilihat kadang. Tapi kan kadang ada yang biasanya Mas orang kadang mungkin lagi having a bad day gitu kayak harinya buruk mungkin habis dimarahin bosnya apa pulang-pulang lihat tweetku wah apa ki upload ngene enggak enak tas marang mahal tak komenan ning lekit gitu ya. Kadang-kadang gitu kan maksudnya ya kadang-kadang ada lah perbedaan pendapat pasti banyak sih. Kalau itu Mas apa ya ngomongin tentang review berarti kebanyakan ke review ya Mas ya. Iya ya itu sih lebih sebenarnya lebih ke sharing sih. Maksudnya kan karena emang kita orang ya beda-beda ya. Maksudnya buat saya mungkin oke, buat orang lain belum tentu oke. Ngomongin lidah ini. Ngomongin lidah udah susah sih. Sangat susah. Apalagi makanya aku tuh kadang kalau misalnya ada yang orang upload aku nggak cocok ya nggak pernah sih ngomong ini nggak enak gitu. Maksudnya ya kan selera orang beda-beda tuh. Bener sih, itu bebas juga berpendapat. Iya. Nek kayak gitu mah ada proyek-proyek terdekat dalam waktu dekat ini? Aduh, apa ya Mas? Masih tetap sama untuk membuat TikTok ceritanya kayak gitu, Instagram seperti itu. Iya sih paling thread Twitter seperti itu. Masih itu aja sih. Masih kayak gitu rencananya. Oh iya. Masih bikin kayak gitu. Karena memang kebutuhan netizen seperti itu atau dari Mas Dadatnya untuk mempertahankan itu Mas? Tergantung ini sih Mas lebih mempertahankan konsistensi aja sih Mas. Kalau Twitter kan sebenarnya kalau Twitter saya masih kayak akun pribadi ya Mas ya. Kayak ngomonginnya kadang nggak nyambung apa itu nggak semua kuliner kadang-kadang gitu loh. Cuma kadang-kadang lebih ke ini loh. Lebih ke
apa ya kalau lagi nggak ada yang dibahas update itulah tweet aja lah gitu. Soalnya mungkin emang banyak orang cari info dari Twitter juga sih aku ngelihatnya sih kemarin. Bener. Malah daripada buka Google kadang-kadang ada yang lebih suka rekomendasi Betul. dari Twitter sih kadang-kadang. Bener, Twitter tuh kayak kantor berita baru sekarang ya. Iya. Aku tuh sebenarnya udah nggak sanggup mas ngerangkum yang di Jogja mas. Kalau masih kayak kalau di Solo tuh masih bisa tak jadiin satu thread gitu Thread, loh. heeh. Yang Jogja udah banyak banget yang gabunginnya udah susah ya mas kadang-kadang tuh. Yang pusing aku mas udah lupa bikin thread berapa mas. Maksudnya terakhir bikin thread itu pertama bikin thread panjang tuh ya sekitar tahun 2019-an 18-an gitu mas. Cuma abis itu udah bingung ngerangkumnya wis banyak banget tuh. Itu di akunmu yang dulu mas berarti? Ya akun yang sekarang ini. Yang sekarang ini, udah yang Java Foodie ini. Dulu kan akun pribadi tak ganti namanya aja mas. Dan itu nonaktif 2020 apa ya, Data Desa itu ya? Ya ini mas kena suspend. Oh, suspend itu. Kalau nggak tahu kena 3 bulanan itu sempat nggak bisa dibuka tuh. Sampai sekarang? Dibuka lagi habis itu. Oh, udah bisa lagi. Sempat tahun 2019-an apa ya hilang. Nggak bisa dibuka itu. Dari 19-an akhir terus baru bisa buka 2020-an gitu. Baru jalan lagi akhirnya. Oke. Berarti multitasking ya mas, kehidupanmu mas? Ya kalau dibilang multitasking enggak ya mas. Maksudnya kerjaannya kan satu maksudnya kayak ya udah kayak keseharian aja. Maksudnya orang lain mungkin main game, aku main Twitter gitu. Kayak gitu aja sih mas. Maksud aku kayak emang kerjanya emang dari HP semua tuh jadi nyambi. Kalau misalnya lagi ngedit bosan buka Twitter, bikin thread, ini bosan lagi buka ini itu loh maksudnya. Oh gitu, polanya gitu. Tapi kalau itu yang disampaikan di Twitter sama yang di Instagram itu beda berarti mas ya? Kebanyakan beda atau pasti beda atau? Biasanya sama sih mas, biasanya sama. Cuma kadang-kadang ada yang lebih pembahasannya lebih santai di Twitter sih mas. Karena di Instagram kan kadang nggak nangkep konteks joke-nya gitu loh. Oh iya sih. Kadang-kadang makanya lebih santai di Twitter sih. Dan nulisnya juga lebih panjang kan. Kalau di Instagram lebih to the point sih mas. Aku mungkin delok ning Twittermu itu malah semacam kayak apa jenenge? Lebih tulus ya kalau menurutku sih ngebacanya. Jadi kayak gue jajan di sana dolan terus kamu memang sharing sama apa namanya? Sama tweets yang lain itu ngono-ngono kayak sih mas. Ya karena seringan itu mungkin karena ya. lebih nyantai ya mas bahasanya ya. Jadi kalau Instagram memang aku bilang akunya lebih formal ya mas. Jadi kayak karena emang orang sana tuh yang follow di Instagram tuh umurnya udah 25 ke 40 ya. Apa pasarku tuh. Jadi kayak yang dulunya masih follow aku masih belum nikah, masih kuliah, sekarang udah punya anak gitu. Jadi lebih to the point aja lah bahasannya, nggak usah aneh-aneh gitu. Maksudnya kan ada yang akun yang lebih santai bahasannya gini-gini. Kalau di Instagram emang pasarnya ngerasa gitu. Pasarnya udah 25-40 jadi harus lebih to the point aja lah, formal, nggak usah pakai. Kadang-kadang ditambahin pakai bercandaan, kadang-kadang agak nggak masuk juga kadang-kadang. Beda ini ya, jokesnya beda. Makanya kalau lucu ya sekalian video konsep sekalian lah. Kalau ngomongin kayak kolaborasi mas kemarin itu kan dari tadi samping fetismu tentang orang susah, internet banking itu ya. Tapi kemarin juga ada si Mbak siapa? Siapa mas jenenge Mbak siapa? Meka. Ya kan sama Mbak Meka ya berdua bertiga itu ya akhirnya itu ya ada Mbak Meka itu ya. Ada kolaborasi berikutnya nggak sih atau apa? Kolaborasinya itu kolaborasi nggak sih tapi? Enggak mas, kalau ya? itu sebenarnya ya cuma talent yang saya temuin terus saya angkatin gitu. Ya. Oh udah. Kalau Meka sekarang udah berdiri sendiri sih mas, udah punya akun, udah jalan sendiri akunnya kan. Meka sendiri. Dulu awalnya kan masih saya bantuin, maksudnya kayak dari awal dulu kayak ya cuma ngomong-ngomongin teman-teman kan tuh pacar teman-teman kayak ngomong, ayo kamu kayak ada bakat ya buat video-video lucu gitu. Ajakin videoku, terus tak bantuin buat video buat dia sendiri, ya ternyata pasarnya banyak. Ada juga yang bagus sih mas Mal, jadi kayak apa simbiosis mutualisme aja sih. Terusnya dia bikin sendiri sekarang? Iya, udah bisa jalan sendiri. Senang sih maksudnya kayak temen udah bisa. Ya walaupun masih beberapa kali masih sering bantuin video saya sih. Oh mas itu bisa buat seru loh mas, misalnya dua orang itu kena kayak. Iya, kadang-kadang udah mikir cari talent siapa lagi ya, udah mikir kayak gitu, kadang-kadang kepikiran kayaknya udah ngerasa sih tahun-tahun ini udah tahun ini kayaknya udah ini sih, udah waktunya lebih banyak di belakang layar sih, ngerasanya kayak gitu sih. Berarti tidak kelihatan lagi mas Jodan? Iya masih udah enak ngarahin daripada kalau biasanya kan ikutan berakting dan mengarahkan, mumet ya mas, pusing ya mas.
nek misalnya kamu yang sekitar di frame ngono kae, berarti yang megang handphone siapa Mas? Oh itu ada sendiri kan, saya ada 3 videografernya ada sendiri 3. Oh no. Itu. Kebetulan juga nyari dari internet juga Mas, nyari dari bisa lihat TikTok, wah ini kok pintar ya videonya, dihubungin mau nggak bantuin gitu, kadang-kadang cuma kayak gitu tuh Mas. Nyarinya kayak gitu. Malah nggak pernah bikin lowongan sih Mas, maksudnya lebih ke approach langsung aja sih, kalau cocok sama kerjaannya langsung gitu. Kalau lowongan kadang-kadang ya itu mesti takutnya nggak sesuai juga ekspektasinya, kita pengennya gimana nggak cocok gitu tuh kan. Yeah. Kita kan udah kadang lihat dari TikTok apa Instagram gitu, wah cocok nih videonya sama videoku, baru kontak, mau ya jalan gitu. Karakternya podo gitu. Ya gitu sih. Oh gitu, menarik ya Mas. Terus nek misalnya gitu ada yang udah apa ya? Ya selain yang kuliner lokal kan Mas, terus yang Mas aku suka nih sama konsepnya nih, bikin iklan ini dong gitu. Udah sih Mas? Ya ada sih Bang, kayak misalnya karena mereka mungkin butuh lebih ke brand awareness ya, jadi nggak butuh hard selling ya, kadang-kadang minta dibuatin video konsep kayak gitu. Jadi udah ada gitu ya? Ya konsep itu tujuannya sebenarnya buat itu sih Mas, video konsep kan lebih kayak kita nggak terlalu hard selling gitu loh, kayak jualan biasa. Karena ceritanya lebih menonjol daripada ngomongin produknya ya. Saya kayak cuma lewat, kayak nih saya terang Mas, lewat. Yang nempel kan. Iya, sih maksudnya kayak ya tujuan itu sih, lebih suka itu sih. Makanya ya, tapi sih kalau aku sekarang lebih entah kenapa ya lebih naikin video review lagi sih, pengen naikin video review, pengen balikin ke kayak dulu lagi lah, konsepnya nggak terlalu banyak gitu ya, video konsepnya gitu. Lebih ke nge-review tempat lokasi. Mas, nek honor Mas, pengalamanmu menarik Mas ketika nge-review Mas? Apa ya Mas? Bener, sing paling kekelingan ngomongin review langsung nih kan. Aku kita nge-review gini karena ini. Ada nggak sih Mas? Apa ya, menarik ya? Bener Mas? Aduh, kadang-kadang lupa ya Mas. Kadang-kadang ya kalau takutnya apa Mas? Ya maksudnya gimana ya? Ada sih Mas, cuma kalau diomongin kadang nggak etis. Maksudnya berhubungan sama klien atau nggak enak diomongin, takutnya. Maksudnya kayak main kalau lucu-lucu ya, cuma kayak kadang-kadang kita tuh musuh kita bikin video konsep tuh kadang-kadang hujan sama kadang-kadang ini Mas, kadang-kadang suara-suara yang lain yang berisik banget loh Mas, kadang-kadang. Ya, motor lewat, gas-gasan ngopo dan sebagainya gitu. Pinggir jalan gitu ya, itu sih kadang-kadang paling itu sih, kadang-kadang suka halangannya kalau udah hujan tuh udah nyerah Mas, udah nggak lanjut lagi kadang-kadang. Musuh banget, apalagi udah musim hujan, makanya musim hujan tuh udah tobat kadang-kadang. Kayak cerita ning jopo mesti repot ya gitu ya. Iya Mas, suara nih kadang-kadang. Itu berarti juga pernah retake berulang-ulang itu juga pernah Mas? Retake kok berulang-ulang sering banget retake berulang-ulang, sering banget. Apalagi ya pasti ada PD-nya lah kalau buat konten kreator tuh pasti ya? lagi hari buruk ya, bener-bener bisa, biasanya cuma 2 jam tuh udah selesai, udah pulang, bisa sampai 3 jam, 4 jam. Ada yang kayak gitu? Ada sampai kayak gitu. Kadang ada yang, ya biasa ada masalah teknis di tempat lokasi, bukan kita tapi lebih ke ini juga ya, ada yang kayak gitu juga. Jadi dari kliennya, dari lokasinya. Mungkin kayak ada yang masalah di dapur dan lain-lain gitu. Sering sih maksudnya kayak gitu, tapi ya emang nggak udah jadi makanan sehari-hari lah kayak. Biasalah ya gitu. Yeah. Bagian dari kerjaan ya Mas. Iya. Terus misalnya Mas, honorasi Mas yang sebelumnya Mas Dadat ke sana gitu masih biasa-biasa wae, setelah Mas Dadat ke sana tiba-tiba jadi penuh, rame, laris gitu. Oke mesti ini Mas ya? Ya atau Mas nek takutnya mengakui gitu, takutnya kok jumawa banget ya. Ora, tapi kan memang banyak orang yang ini bukan ke tapi lebih ke semacam, karena Mas Dadat itu rekomendasi. Sharing ngono kayak banyak yang membacanya, berarti kan banyak yang datang ngono kuwi. Kalau misal memang ramenya gara-gara mungkin saya bikin trade atau video ya senang sih Mas, cuma nggak mau terus ngomong ke orang ini ramenya gara-gara aku ya gitu. Menurut saya agak rame gara-gara enak panganan nih Mas sebenarnya. Ya maksudnya aku kadang nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Maksudnya kayak ya mungkin aku ngomongnya kalau ke istri kadang-kadang ya mungkin rezekinya lewatnya ke saya gitu loh. Terus ya jadi rame kayak gitu mungkin loh, bisa kayak gitu. Maksudnya kayak karena tapi senang banget Mas lihat yang tempatnya benar-benar dulu sepi, terus habis
banyak teman upload tuh jadi rame itu seneng sih mas. Maksudnya ngeliat proses orang punya usaha dari awal opening masih biasa aja terus jadi rame banget. Tapi kadang-kadang juga sedih sih mas ngeliat yang dulu rame sekarang jadi sepi terus tutup. Terus kadang-kadang ada yang udah rame-ramenya tutup karena masalah-masalah lain. Banyak loh mas kayak gitu, apalagi yang mahasiswa gitu kadang rame tutup mungkin disuruh ditarik dealer ditarik sama disuruh pulang ke rumah iya, ditarik. banyak banget mas. Aku mengalami itu tahun 2016-an 17-an tuh banyak teman-teman yang di sopo ditarik mas nih mas? dealer. Hah? Biasanya apa kulinernya mana sing ngono tuh? Ya biasa tuh mas mahasiswa akhir tuh kan pasti gabut ya mas. Terus mungkin ada sedikit uang, dia mungkin part time atau kerja gitu. Kalau usaha gitu udah rame gitu ya, tapi biasa tuh mas orang tua kadang-kadang ada yang nggak cocok ya anaknya kerja kayak gitu, pengennya kantoran gitu ya, tarik dealer ya wes tutup usahanya gitu aja, hilang gitu aja. Kadang-kadang ada yang di apa namanya dikasihin ke orang lain atau enggak diakuisisi orang lain, tapi itu nyawanya kan udah nggak ada mas maksudnya. Kadang-kadang banyak mas kayak gitu mas. Ya kadang sedih juga sih ngeliatnya kayak gitu sih mas. Mas, berarti anak kan bahkan nge-review atau ngeliput banyak ya jenis masakan dan jenis makanan ya. Mas Dezat ki asli Jogja mas. Berarti juga seneng masakan-masakan yang manis-manis mas. Wah kebetulan enggak mas. Oh apa? Kebetulan nggak terlalu suka manis mas. Kalau di minum teh ya nggak pernah pakai. Gue perkara enak mungkin. Emang jarang suka makan manis ya mas. Maksudnya jujur saya tuh kayak gudeg pun bukan makanan favorit saya gitu loh mas. Atau gudeg kering gitu loh mas. Maksudnya kalau yang kebetulan ketemu gudeg yang cocok ya paling gudeg basah yang udah pedes-pedes gitu tuh mas, yang kayak Bromo kayak itu Bromo gitu itu cocok sih mas, soalnya emang nggak arahnya nggak terlalu manis. Keranggan itu ya. Kalau Bromo sih sebenarnya yang dulu nyoba ini udah nggak kayak gudeg Jogja nih, kayak lebih ke memanjakan pendatang banget gitu loh. Ya. Itu jadi nggak terlalu suka makan manis sih mas. Malah rasanya ya. Pedes tapi favorit pedes mas. Pedes harus pedes gak sih nek mangan mas? Enggak mas. Harus. Aku malah ya kayak senang pedes tapi nggak terlalu berlebihan juga sih mas. Semakin kesini juga perutnya sudah nggak kuat lagi. Kok kan jajal terlalu banyak lidahnya kuat. Beda-beda mas ya. Kalau mas Dezat makanan favoritmu apa sebenarnya mas? Makanan favorit mie mas. Serius? Mie ayam tuh. Oh. Nek boleh makan setiap hari makan mas. Cuma kan semakin tua semakin harus mengurangi tepung ya. Iya benar. Nek boleh makan setiap hari pengen makan mie mas sebenarnya mas. Mie ayam itu? Iya mie ayam mas. Mie ayam. Mie ayam paling oke menurutmu mas? Aduh. Daerah wae rasa ngomong kayak Bantul ya. Bantul. Aku suka mie ayam Bantul, enak-enak sih mas. Sumpah. Apalagi dulu tinggal di kota gede banyak mie ayam tuh mas. Nyobain semua tuh. Kayak Ngidul City ada apa? Sarmintul. Nah itu enak mas Sarmintul. Jangan udah nyoba ya? Udah. Itu enak itu mas Sarmintul. Tapi baru satu menu yang tak coba di sana. Saya penasaran sama yang lain. Oh itu Sarmintul enak. Di Bantul tuh Pak Karman ya enak. Terus Cepet itu Sewon kan? Tembi ya. Jalur jalan tembus dari Tembi ke Jalan Bantul itu ya? Ya benar. Ada bakso gorengnya itu ya? Ya gede banget tuh. Itu benar. Karman ya. Ya itu gitu. Ya itu wah mie ayam tuh wah nggak tahu ya, dari kecil mungkin suka banget jadi rasanya pengen tiap hari sih mas mie ayam tuh. Mas tapi kan mie ayam tesnya manis, ora sih mas? Manisnya masih ada gurihnya tuh mas, maksudnya bukan kayak kalau gudeg kan manis tuh mas gitu ya maksudnya. Lagi sih ono gurih, sih ono ya masih ada bumbu-bumbune gitu tuh ya. Itu tuh kadang ngangani banget tuh mas kalau misalnya lagi lama di luar kota gitu, mesti kayak di luar kota tuh susah loh mas orang nyari mie ayam kayak di Jogja, di Solo gitu. Apalagi orang Jakarta tuh makanya banyak tuh, apalagi banyak yang suka nyariin tuh mie ayam kayak gitu. Jakarta di mana ya kayak gitu. Berarti emang ono jenis-jenisnya mas mie ayam ki ya? Oh mas bener ya? Oh iya. Gagrak istilah ya? Tumininan gitu. Mie ayam Wonogirian, mie ayam Gunung Wonosari, mie ayam Jogja, mie ayam apa ya? Tumini apa jenis mas? Gaya apa mas? Jenenge? Wonosari mas. Itu Wonosarinan ya gitu ya? Soalnya kan dari desanya ya Wonosari tuh. Ada Gunung Kidul lah pokoknya situ. Ya gitu ya. Dari Jati Ayu. Jati Ayu. Saya rasa Jati Ayu. Saya rasa Jati Ayu bener. Makanya nek di Bantul banyak orang jualan pakai nama saya rasa Jati Ayu kan karena alirannya masih kayak Tumini gitu tuh, ambil dari Tumini gitu. Gede-gede gitu.
Ya, oh. Sama kuahnya kental gitu. Oh, kalau gitu. Hah? Kok kalau gitu? Kita ngomongin mie ayam terus, wah kita enak gitu. Iya, ada. Sama satu lagi yang nggak hilang rasanya itu mie ayam itu Mas ya. Sing lewat di depan Iya. rumah itu loh. Bener. Apalagi dulu nek kelas kecil tuh mie entah kenapa gede-gede Mas. Cuma sekarang udah jarang ya, kecil-kecil ya sekarang. Dulu kayak diameternya besar-besar gitu loh Mas. Tapi nggak segede udon ya? Enggak segede udon. Kayak Jepang. Oh si mie ayam itu kan punya macam-macam jenisnya. Nah kalau dari berbagai macam mie ayam ngono yang menjadi favoritmu dari yang jenis mana? Wonosarinan, Wonogirian, Bantul, Wonogiri sih, Wonogiri. Wonogiri ya? Ya, Wonogiri. Masih oke tuh Wonogiri. Wonogiri ya. Wonogiri. Saya yo kalau mie ayam itu menjadi apa ya? Comfort food. Nah, Iya. Istilahnya kita dah maam tuh tawari ya, Cik. Nggak nolak itu. Betul. Atau kalau bingung mau milih apa? Biasanya kan kalau nggak milih nasi goreng gitu ya. Mie ayam nek ono sing lewat juga nggak apa-apa sih gitu kan. Makanya iya. Milih gitu mie ayam. Udah jarang ya ngeliat mie ayam lewat jalan gerobak itu kalau apalagi di daerah utara ya cukup jarang sekali. Kalau daerah Bantul, daerah desa masih banyak ya yang lewat gitu. Itu kalau udah utara udah susah banget. Sama aku menemukan di daerah Sleman sana itu Mas. Saya kan ke sana tapi agak pelosok gitu. Hampir di setiap tikungan itu ada loh. Iya, mie ayam goreng gitu. ya? Mie ayam gitu pasti ada. Oh iya, itu emang kayak desa mie ayam goreng. Banyak banget ya Pak Darto, mie ayam apa sebenarnya mie ayam sega, mie ayam goreng Mekaton. Mekaton ya. Kayak banyak sih. Mekaton tuh mie masih gede-gede loh Mas. Iya banget nih. Oh toh. Dan modelnya goreng sing kering tenan ya. Apalagi makannya pakai sambal gorengnya itu sama. Aduh, iya itu. Sawinya pakai sawi putih. Wah, setuju. Tapi ya jauh ya Mas. Dulu pertama kali ke mie ayam Mekaton tuh ya berangkatnya ngeleh, pulangnya ya ngeleh. Wah, mulai mampir sing yang Jombor Mas berarti. Ya, berangkat lapar, pulang ya lapar. Jauh banget. Dulu ngajak pacar sana mau apa ya marah-marah di jalan kok nggak nyampe gitu. Nyampe pulangnya lapar meneh. Boros ya. Bensinnya boros, jajannya 2 kali. Ayam itu sing apa ya? Sing sering jadi bahkan kan sampai ekspansi Mas ya. Tumini sampai masuk ke Gejayan. Iya. Oh, Mas. Oh, udah pindah sekarang. Oh, di mana Mas? Di Makuwo, dekat rumah saya sekarang, di daerah Sambilegi. Oh, itu berarti tutup yang situ? Udah tutup. Pindah ke Sambilegi itu? Sambilegi. Wah, malah update aku tuh. Udah kamu kelarin di threadmu apa di rating belum? Sing pindah ini udah tahu Mas kamu. Orang enggak di-update udah rame terus ya. Oke. Mas, tapi aku sih penasaran tentang Java Foodie Mas. Java Foodie kenapa namanya Java Foodie Mas? Saya kan orang Jawa Mas. Javanese Foodie, singkatan dari Javanese Foodies. Makanan Jawa gitu? Oh bukan, saya kan orang Jawa, Javanese suku Jawa gitu. Javanese Foodie, ya orang Jawa. Foodie seorang Jawa, Foodie dari Jawa gitu. Bukan khusus makanan Jawa aja sih sebenarnya. Oh, ngono kuwi. Gitu sih. Karena emang saya kan emang bingung ya ngasih nama yang general tuh gimana sih. Dulu teman-teman kan yang buat akun pakai namanya ada embel-embelnya Jogja gitu. Pengen yang beda lah biar bisa kemana, tujuannya bisa kemana-mana gitu maksudnya. Tapi wong Jawa iki sing garap iki gitu. Makanya ketika di luar kota pun ngupdate ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang ada embel-embel Jogja kan kadang-kadang ada yang komplain, loh ayo namanya Jogja kok bahasnya aman Bandung, Jakarta gitu. Kalau saya kebetulan udah pakai nama itu ya enaknya itu sih. Itu juga yang bedain. Soalnya kalau keluar kota ya kuliner rentok ya man sama Mas terus bikin itu makannya ya udahlah. Yang kamu kemarin habis dari mana tuh? Mudik apa itu Mas? Itu benar tuh? Ke Sumatera ya? Pontianak. Istri saya kan orang Pontianak, orang Kalimantan Barat. Oh, itu juga nge-review beberapa makanan di sana. Iya Mas, wah kalau sana emang nggak habis-habis Mas Mas. Yang halal aja banyak. Bener. Apalagi yang non-halal banyak lagi. Iya sana ada konsumennya sana. Iya makanya kalau di Jogja masih sembunyi-sembunyi jual kayak gitu kadang-kadang kan nggak kayak dulu, nggak ada di luar sana. Terus orang Mas yang kamu membuat nggak sih Mas, membuat satu hal yang berbeda nggak Mas? Selain nama ya, dari teman-teman lain gitu Mas. Apa ya? Sing mbok cepake sing kalian persiapan benerin gitu. Kalau pembedanya tuh sebenarnya kalau tampak dari luar tuh nggak kelihatan ya. Kalau di dalam tuh saya tuh sama follower tuh kayak punya ini ya, selalu berusaha bonding sama mereka. Jadi kayak DM tuh saya balisin semua Mas.
kalau jenengan cek DM saya itu nggak ada request 99 apa nggak Nol. terbaca. Ya, mesti saya baca saya balesin gitu. Tapi kalau kadang-kadang ada yang nggak tak balas, sekarang kadang-kadang apa namanya cuma respon biasa gitu. Tapi bener-bener. Jadi makanya saya tuh apal Mas iki follower lawas sih, follower anyar, kadang apal Mas. Maksudnya kayak Iki kerep komen iki ora. ya makanya saya tuh sampai sekarang ya nggak pernah ngasih orang lain buat handle akun gitu loh Mas. Maksudnya kayak yang handle ya saya sendiri gitu, yang handle DM, handle lain-lain gitu. Karena ya menurut saya nggak bisa tergantikan sih personal touch-nya gitu ketika apa sih Oke. ngobrol sama follower gitu maksudnya sih. Nah itu tuh syukur. DM terbanyak dalam satu postingan itu sampai berapa Mas? Wah, Ono nganti 20-an kan Mas? Lebih ya? kadang ditinggal nggak pernah ngitung ya Mas, soalnya kadang saya itu kan sering buka apa ya, jadi tak baca terus gitu loh, nggak pernah numpuk nggak pernah sampai 2 hari nggak baca gitu. Oh iya toh? Maksudnya kayak paling lama tuh paling setengah hari nggak baca tok sih paling Mas itu kadang. Contohnya pas gini ya kita nggak pegang handphone Ya, paling lebih ya? paling kayak gitu. Mesti tak sempetin baca terus Mas. Bahkan request pun saya cek juga Mas, maksudnya kan kalau biasanya ada yang orangnya mungkin jarang interaksi ya, ketika DM kan masuknya request gitu. Tak baca juga gitu kadang-kadang. Oke. Ya. Rajin ya termasuk Mas ya? Ya maksudnya pengen lebih deket sama karena nggak sampai tahap ini kalau nggak ada orang kayak mereka juga kan maksudku. Mereka itu sudah memberikan apa tuh Mas? Maksudnya, Ya maksudnya bahkan sampai inspirasi datang dan sebagainya ngono. ya Masuk juga banyak sih Mas supportnya, maksudnya sering bantu komen aja, menurut saya udah seneng banget, terus kasih rekomendasi kadang-kadang Mas tolong ini dilarisin ini gitu. Seneng sih Mas dikasih rekomendasi kayak gitu, dilarisin kayak gitu, seneng banget. Pernah nggak Mas? Kan kita ya pasti sering jajan ya mesti ya gitu ya. Kapanpun kan pasti sering jajan gitu ya. Mas Dadat pernah nggak tahu terus? Mas Dadat ya? Nah, terus. Mas, aduh, korting lah yang rasa full Mas apa udah yang tadi itu es tehnya gratis Mas. Pernah nggak sih Mas atau gimana gitu? Kebetulan cukup sering Mas. Cuma kadang-kadang nggak nyaman sih Mas kadang-kadang. Maksud saya ya pengennya beli aja gitu loh. Maksudnya ya kadang-kadang kalau udah dipaksa masih kayak gitu kadang-kadang tak tegesin sih kayak ya nggak apa-apa Mbak, tapi besok nggak gratis lagi saya nggak kesini lagi loh gitu. Malah ngono ya biar. Ya, maksudnya nggak nyaman toh Mas, kita pengen makan ya makan aja kayak customer yang lain, nggak usah dikasih perlakuan istimewa gitu loh maksud saya. Nggak nyaman ya Mas kayak gitu. Mungkin orang lain lihat enak ya maknya gratisan terus ya. Menurut saya enggak sih Mas sebenarnya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu pengen tak ajak 2 bulan lah. Pengen 2 bulan ngikut melu yo. Emang kalau kayak gitu tapi seminggu berapa kali gratisan? Enggak maksudnya kayak kadang kan suka hunting ya Mas. Kalau hunting itu ada yang kenalin juga atau misalnya yang punya warung gitu, kadang kan mau bayar, nggak usah Mas. Udah dibantu, kadang-kadang kayak gitu. Kalau saya kadang makanya kadang kurang nyaman kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang sekarang ketika hunting tuh udah turun ke tim ya, maksudnya saya udah pernah nyoba tapi yang video tim besoknya gitu loh. Jadi kayak saya lebih biar tahu aja gimana rasanya, terus yang besok tim biar video sendiri. Kalau tim kan masih banyak yang belum kenalin gitu loh Mas kadang-kadang. Udah kayak gitu. Soalnya kalau saya datang sendiri saya video itu mesti orang udah tahu ini tuh sopo loh kadang-kadang kayak gitu loh kadang-kadang. Kadang udah ini orang-orang sekarang udah melek ya. Dulu kan orang dikirain wah mlebu TV ki kadang orang TV. Sekarang udah tahu kadang-kadang udah wah ini Pak dari Instagram apa kadang-kadang kayak gitu. Mesti tahu kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang buat minimalisir kayak gitu kadang-kadang yang datang tim gitu. Mereka nggak perlu di brief, nggak usah bilang dari Jawa Foodie gitu nggak usah. Gitu. Aku udah bilang sih pokoknya jangan bawa kayak gitulah kalau kemana-mana gitu. Jajan bayar seperti biasa di foto aja, di videoin aja udah gitu. Kalau bilang kayak gitu sih maksudnya kayak ya walaupun kadang-kadang ya tetap karena singkonangan sih Mas karena apal mungkin ya sama orang-orangnya itu ya. Karena emang saya kan selalu agendain ya sebulan tuh kita tuh punya konten 15 minimal 15 hunting Mas. Yang hunting 15? Sebulan tuh buat Instagram tuh punya konten hunting sendiri. Jadi saya punya tim yang khusus hunting itu tak Mas. Timnya jadi khusus spesial hunting street food gitu tuh. Oke. Emang. Yang kerjaan ada sendiri, yang hunting ada sendiri gitu. Itu rekrutmen? Ya nyari di TikTok. TikTok banyak tuh sekarang video orang-orang itu wah cocok ya. Emang kadang ya masih muda-muda sih Mas, ada yang masih kuliah, ada yang ini. Kayak kita nih ya. Bentukannya udah kayak keponaan Mas, udah adiknya Mas. Mungkin karena Mas Budi udah anaknya Mas. Dari usia ya. Aku ki kakaknya Brahma ya malah. Itu mana ya tuh aslinya ya.
Aku kayak angkatan galih ya. Berarti lu itu ya. Gitu kan ya. Ya gitu. Oh, tapi kalau yang review itu juga ada targetnya Mas? Oh Dalam enggak, berapa minggu atau berapa nggak bulan? ada target, lebih dibatasin sih Mas. Kalau saya masih kayak nggak mau berlebihan, nggak mau terlalu banyak, juga nggak mau, maksudnya kayak ya kalau bisa ya sehari itu nggak lebih dari 3 lah Mas, 2 tempat lah paling lah gitu sih Mas. Sehari berapa? Nggak pernah lebih dari 3 sih paling sehari itu, 2 lah paling. Sehari 3 itu berarti pernah? Pernah dulu pas saya ingat banget ya, dulu tuh pas lagi biasa rame itu waktu mahasiswa baru kayak sekarang gitu, kayak sama kayak mendekati 17-an ya, sekarang juga ya mendekati 17-an Iya. lu rame banget biasanya kan banyak promo 17-an gitu ya, sama puasa itu pasti rame itu pasti. Oh itu puasa yang Iya. all weekend itu ya? Iya rame banget, makanya itu ya itu kadang-kadang nggak dibatasi lah, nggak banyak-banyak lah kalau bisa gitu sih. Mungkin sehari 3 gitu berarti ya wis mencukupi asupan gizi tuh Mas? Nggak usah maem tuh Mas. Iya makanya. Makannya di luar aja tuh. Istrinya marah-marah, masak dimasakin nggak dimakan. Malah gak lagi. Bawain oleh-oleh makanan sama rumah. Oh iya gitu ya. Pernah Mas nge-review sama keluarga gitu Mas? Pernah beberapa kali sering aja. Apalagi kalau anak saya kebetulan senang ke kafe-kafe gitu tuh, makanya kadang tak ajain gitu. Itu Bu, kalau misalnya yang istrinya ikut inframe itu berarti itu yang review tapi keluarga gitu Bu? Oh iya. Kadang-kadang saya ikut. Kadang-kadang lihat kayak kafenya, wah ini kok cocok kayak kids friendly aja anak lah, biar nanti ikutan dia gitu. Ya nyaman, anakmu masuk ke kamera bareng sama dirimu dan sebagainya. Kebetulan gampang sih Mas, sama orang baru ketemu juga. Asal orang tuanya udah ngobrol sama orangnya udah ngobrol sama saya atau istri itu, dia nganggapnya udah aman gitu. Gitu. Lucu loh kemarin loh aku ndelok. Jadi astronot lah Mas. Itu tahun kedua Mas, tahun sebelumnya jadi badut juga. Oh iya. Itu anak berarti ulang tahun ini ya? Umur 4 tahun. Umur 1 sama 2 enggak ulang tahunnya enggak enggak dibadutin? Enggak, belum. Itu waktu itu masih takut Mas. Saya baru umur 3 tahun udah mulai nggak takut. Sama badut itu. Lano kamu itu ya, ajak badut ya. Tahun kelima berencana pakai apa Mas? Manusia silver ya. Raya, ngajak manusia silver. Bener, tapi ngerti deh Mas. Ya kita kan karo Mas Eka aku ora paham. Kan sampai teman itu. Lu ayah jadi manusia silver. Tapi memang selalu baru, selalu punya ide ngono-ngono Mas. Yeah. Inovasinya apa Mas berikutnya Mas dari Java Foodie? Java Foodie enggak sebagai seorang ayah ya. Saya Java Foodie Pak. Inovasinya ya apa ya? Itu Mas pengen naklukin YouTube sih Mas. Cuma belum tahu mau gimana gitu. Pengen buat YouTube tapi ya di luar konteks kuliner sih pengennya gitu. Di luar konteks kuliner. Mungkin ya itu review otomotif gitu. Wah. Nggak tahu belum tahu. Gitu sering kalau gitu. Iya. Oh, apa? Enggak pengen apalah, pengen yang mungkin review pisau mungkin menarik juga. Kuwi Mas. Kalau mau nanya ke situ tapi clue-nya di sana belum bisa. Kayaknya aku mau nanya-nanya. Apa ya? Kan lihat pasti posting ngomong ke pisau Mas Dadat itu pasti ada dalam sebulan aku itu pasti merhatiin pasti ono pisaunya. Nah, tadi itu pisaunya juga dipakai Mas, enggak cuma dikoleksi toh. Dipakai. Nah, itu pisaunya berarti ada macam-macam, pisau daging, pisau dapur, pisau sayur, pisau buah, ngono kira Mas. Enggak ya sebenarnya kan macam-macam ya pisau ya. Maksudnya ada yang gede buat biasanya pisau buat chef knife gitu, ada yang pisau yang paring yang kecil gitu. Ya itu kadang bosanan tuh Mas, sering ganti-ganti. Misalnya ini lagi nggak dipakai disimpan dulu, nanti ganti yang ini gitu. Nyimpen itu Mas, nek pisau gimana? Ya paling diminyai dulu sih Mas sebelum dimasukin ke sarungnya. Paling kan pisaunya biasanya kan rata-rata yang nggak ini tuh Mas, nggak bukan yang stainless steel, maksudnya yang bisa berkarat gitu loh Mas. Makanya harus disimpan sama perawatannya beda juga toh. Kalau yang pisau dapur kan udah rata-rata udah stainless steel yang dari pabrikan tuh. Udah nggak usah diapain, nggak apa-apa ya. Baton Gak kering aja ya. Kalau gitu. itu kan misalnya habis basah nggak dilap biasanya berkarat gitu. Yang ini, yang bendamu itu, yang bendamu. Wow. Jadi harus rajin bersihin. Kalau nggak dipakai diminyai, disimpan gitu. Itu sih. Punya sing berkarat juga Mas? Punya ya, bersih ya? Ya ada ya, kadang-kadang kalau
Ya kan kadang-kadang ada yang ada yang pakai lupa dilap gitu berkarat kadang-kadang. Mana-mana Mas. Iya, tapi bisa dibersihin, bisa Karatnya itu bisa dipoles juga. pisau pertamamu Mas. Ah? Pisau pertamamu Mas. Koleksi kalau pisau Kok pertamamu. jadi bahas pisau? Enggak apa-apa sidik-sidik kan. Pisau Relate. Gyuto dulu. Gyuto adalah Pisau dari pisau alirannya Jepang gitu. Dulu beli dari mana ya? Dari pengrajin pisau dari Jawa Barat. Kan banyak tuh perajin dari Jawa Barat itu pisau tuh. Beli di situ dulu. seberapa sering masak Mas? Dedet pakai pisau itu. Ya rasa pakai seberapa sering masak dulu. Kalau masak sering Mas. Sehari itu masih ada masak. Mas. Pasti masak? Sarapan tuh sering. Biasanya masak saya sarapan tuh Mas di rumah. Oh iya tuh. Kalau istri kan biasanya nyepakin anak, saya masak gitu. Pakai pisau itu berarti? Ya itu pisau kesayangan juga ya. Jadi sering dipakai juga sih kebetulan. Oh, oke. Gantian juga berarti digilir dari berapa puluh pisau itu digilirnya sih Mas. Oh. Iya. Oke. Paling sering masak apa Mas Dedet itu? Paling sering ya. Kalau anak saya kebetulan suka suka masak kuah-kuahan ya. Jadi kayak kadang masak sop, terus suka sop miso itu Mas, yang Jepang tuh Mas. Suka banget tuh. Kadang-kadang Mas ini kan bumbunya instan Mas tapi Mas. Miso itu tuh? Iya. Ya kayak Mas kalau. Gampang dong berarti Mas. Iya, kadang suka itu. Tak kira sing ngerajangi pakai kunyit dan sebagainya apa ngono-ngono itu. Banyak ya masih kayak oseng-oseng gitu buat itu sering Mas. Sering. Kadang-kadang kayak masak pakai daging, pakai seafood itu sering sih Mas. Gitu ya. Karena nek masak aku mau bumbu instan tuh Mas. Ngomong ke apa? Mau masak tom yum. Tom yum ki apalah belinya udah frozen ya toh. Terus bumbunya tinggal dicelup. Gitu ya masalahnya. Iya. Kan ya enggak masak kalau gitu namanya. Itu tuh masak tuh Mas. Masak mie ya masak tuh Mas. Berarti definisi masak adalah menyalakan kompor. Masak jenis. Masak air dong Mas. Masak juga. Iya kan. Orang meracik bumbu tapi Mas gitu ya. Mas, apa? Kadang ya kayak ayam gepraknya enggak beda Mas. Goreng ayamnya juga? Oh dari nol itu. Kan lagi rame di TikTok tuh orang bikin ayam fried chicken itu. Nah itu kadang suka ngikutin resepnya itu. Rasanya juga mirip Mas. Ya bikin ini. Kok guyul? Apa namanya crispy ini itu loh Mas. Karena di TikTok tuh diajarin resepnya buat ayam geprek. Ayam Kentucky itu loh. Ayam fried chicken itu loh. Itu. Ya sama, hasilnya rasanya mirip. Nah, rasanya ya orang ngerti kok nggak jajal yang kono Mas. Maksudnya sama yang dicita-citakan? Ya sesuai. Iya benar. Maksudnya tahu caranya ternyata kalau bikin ayam tepung tuh biar banyak sebenarnya kayak tepungnya gitu. Caranya ternyata pakai apa? Ternyata pakai baking powder, pakai ini juga gitu. Enggak cuma tepung telur enggak pakai telur malah Mas. Orang apa telur? Enggak pakai telur malah Mas. Terus tepung? Ya, tepung, baking powder gitu, terus ada bumbunya gitu Mas. Enggak pakai telur sama sekali malah? Enggak. Jadi malah misalnya habis tepungin direndam terus dikasih tepung lagi gitu. Oh, sing beberapa kali. Terus sampai terakhir yang tepungnya baru dimasukin tanpa perlu yang cair lagi itu. Krebo gitu loh Mas ayamnya kan. Oh, lalu kamu geprek sendiri gitu. Oke Mas Dedet. Repot sih Mas, jadi enakan beli langsung geprek ya Mas. Makanya itu mending beli kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang lagi mood kayak gitu. Mas, kalau menurutmu Mas, selain dari taste, kalau tadi ngomong Mas Dedet udah cerita kalau Jogja kulinernya kan manis gitu. Karena emang seleranya kayak gitu ya. Selain itu, yang menurutmu punya ciri khas perbedaan antara kuliner Jogja sama kuliner lain tuh Mas? Kota lain itu Mas? Kuliner Jogja sama kota lain ya? Karena kalau bisa dibilang kan Solo kan juga masih agak-agak manis ya. Tapi masih mending Solo sih Mas. Nggak semanis Jogja ya? Tapi kalau Jogja sekarang ya udah, mungkin karena banyak pendatang ya Mas. Jadi kadang-kadang ya udah nggak dibilang kulinernya manis juga udah susah ya. Maksudnya pendatang tuh, ya itu menurut saya yang merubah itu kan dari itu ya. Demand pasarnya nyarinya makanannya yang nggak manis. Jadi kadang-kadang ya udah dari gudeg aja bisa, dulu gudeg identik manis, sekarang jadi nggak, lebih ke gurih ya sekarang arahnya udah manis. Terus kayak mie ayam juga gitu. Dulu orang Jogja bikin mie ayam manis banget tuh dulu nih. Dulu ya manis tenang. Sekarang udah lebih ke gurih, kayak mie ayam jenengan tahu nyoba Pak Waldi di Promnas itu kan udah asin tuh tes mie ayamnya. Iya betul, udah asin dia. Ya maksudnya karena yang beli dia kan pendatang semua ya. Ya orang-orang itu ya. Makanya kuliner di Jogja itu yang menurut aku bikin beda sama kota lain ya, karena banyak pendatang ya. Jadi banyak kuliner dari
luar kota tuh udah bisa ditemukan di Jogja gitu loh. Nggak sesusah. Jadi sebenarnya kita mau nyobain makanan dari daerah mana udah ada di Jogja gitu loh. Ya. Ternate udah ada, Udah. Ambon udah ada. Makanya gitu loh, menurut saya banyak sekali yang bisa kita temukan di Jogja tanpa harus keluar dari Jogja gitu loh. Kadang-kadang keluar dari pulau-pulau lain tuh udah banyak gitu loh. Dan orang udah mulai berani jualan kuliner itu gitu loh. Karena merasa wah ada pasarnya, karena banyak pendatang, mahasiswa dari luar kota juga gitu. Nah iki Mas, menurutmu dewi Mas, menurutmu nih ya, dengan pergeseran, bisa dibilang jadi bergeser ya, selera dari manis yang pada saat itu mendominasi banget gitu. Terus sekarang sudah mulai banyak yang asin, ada yang pedes. Ya karena tadi ada pendatang dan sebagainya. Menurutmu gimana? Perubahan cita rasa ini kayak gimana menurutmu Mas? Ya jadi lebih menarik sih Mas. Jadi kayak menurut aku perubahan cita rasa ini, jadi Jogja itu jadi punya ciri khas yang unik gitu loh. Kayak kamu bisa cari semuanya di Jogja gitu. Kalau dulu kan cuma bisa bilang itu ketika di Jakarta ya. Jakarta dulu kan memang banyak banget, kita nyari apa aja banyak, dari makanan dari Afrika pun ada dulu. Karena di Jogja udah nggak sesusah kayak di dulu gitu. Maksudnya kita nyari makanan yang pengen nyobain ramen yang otentik gitu, ada ternyata. Pengen nyobain ini yang ikan bakar yang kayak di timur, ada gitu loh. Dulu kan nggak kayak gitu ya, kita nyari gimana ya nyari yang makanan kayak gini gitu. Karena orang udah mulai berani jualan makanan dari daerahnya sendiri. Ketika yang jualan biasanya orang yang pendatang yang udah menetap di sini, dia berani jual makanan dari daerahnya gitu. Ternyata orang Jogja juga pengen suka gitu. Tapi jadi hilang gak sih Mas? Maksudnya gini, orang datang ke Jogja nggak makan gudeg tapi malah ke geprek tadi, ayam geprek. Ngono sih Mas? Loh, ayam geprek kan asli Jogja Mas. Ya kan roots-nya berbeda. Itu udah ayam yang basically-nya ayam fried chicken. Wah, ayam fried chicken kalimatnya itu ayam model ayam tepung gitu kan Mas. Kan itu enggak ngerut sama Jogja. Jogja ya bikinnya gudeg ngono. Tapi orang datang ke sini kadang ada yang malah wah gudegnya buat oleh-oleh aja lah gitu. Terus makanya tapi di sini yang kayak tadi itu ayam geprek, terus apa sih yang sekarang atau mampir ngopi di mana gitu misalnya gitu-gitu nggak sih Mas? Ya itu nggak bisa dihindari nih Mas ya. Kalau emang maksudnya tinggal dari kita tuh pengennya ke Jogja tuh pengen nyobain yang tradisional atau pengen nyobain yang lagi naik gitu loh. Misalnya kayak kulturnya beda gitu, ada yang pengen ya kebetulan ada yang nyobain yang lagi naik ya larinya biasanya pasti kesini biasanya coffee shop penting gitu. Kalau enggak ya mentok-mentok tradisionalnya mau kopi klotok paling Mas, nek orang-orang gitu. Iya betul. Mentok-mentoknya gitu paling. Tapi kan udah banyak makanan tradisional yang cukup naik daun di luar kota juga, kayak sate Kelata gitu kan. Maksud saya pasarnya masih banyak anak muda ke sana gitu. Mungkin yang menurut saya agak kurang tercover tuh semacam jajanan-jajanan tradisional sih Mas. Kayak makanan tradisional yang mungkin yang sekarang yang penjualnya atau pembuatnya cuma ada 3-2an gitu. Kayak cara bikang itu kan udah susah banget ya Mas. Kita nyari itu di sini. Untungnya beruntung banget kita kemarin Lopis itu dinaikin lagi tuh secara global. Jadi orang udah tahu Jogja ini ada Lopis juga gitu. Mungkin kebanyakan tuh Mas jajanan tradisional yang kayak kipo gitu, orang kadang kan nggak mudeng ya kalau ke Jogja kipo kayak gitu. Jajanan itu kenapa sih Mas? Apa karena tersebar Mas? Jadi orang kalau mau cuma mau makan kipo segini aja harus sampai Kota Gede, ntar mau cari Lopis harus sampai Mbah Sati apa gimana gitu, nggak sing terus satu tempat yang itu menyediakan semuanya kan jadi mudah orang datang enggak sih atau gimana Mas? Ya itu sekarang ya itu Mas, menurut saya PR kita tuh ya kalau orang Indonesia ya Mas, mau sesusah apapun nyarinya tetap dicari ya Mas. Mau sampai pojok-pojokan melebu-melebu ning jurang itu tetap digolek. Maksudnya saking kalau udah viral tuh mau jualannya di pinggir jurang tetap dicari gitu loh, bahasa kasarnya gitu loh. Makanya PR kita gimana naikin yang hal-hal kayak gitu yang jajanan yang udah mulai jarang nampak di permukaan tuh kita naikin lagi gitu loh. PR-nya tuh kan kayak gitu sekarang. Tinggal PR kita sebagai orang Jogja itu gimana naikinnya, mengemasnya dengan lebih menarik biar orang tuh mau menyobain gitu loh. Lopis kemarin udah berhasil dikemas dengan lebih menarik. Kalau dulu saya Laut Sate nggak pernah ngantri, sekarang ngantri nih ya Allah. Ngantri pakai nomor Mas sekarang Mas. Makanya
Duh, iya bener dulu nggak pernah ngantri. Ya makanya kan itu PR kita gimana ya, jajanan-jajanan tradisional yang unik, yang tahu hanya orang-orang Jogja asli kayak kita, Iya. gimana biar orang-orang pendatang tuh tahu gitu loh, PR-nya itu sih. Benar. Tapi Mas juga kalau ngomongin yang bisnis-bisnis baru Mas, pasti Mas Dadat misalnya pun diundang juga banyak tuh Mas. Bisnis baru, bisnis kuliner baru, terus yang juga umurnya nggak panjang, umurnya cuma sesaat gitu kan semakin banyak ya Mas sekarang ya. Bahkan ngomongin kurun waktu ada yang ekstrimnya sampai 6 bulan selesai ya, Mas sekarang ada. Itu biasa sih Mas menurut Mas? Itu biasanya kalau yang cepat ya Mas, itu terjadi kemungkinan terbesarnya nggak sabar ya Mas. Karena emang jualan tuh kemungkinan jualan kayak gitu tuh nggak semua langsung. Mungkin karena di zaman serba viral nih orang mikirnya jualan tuh cepet terus viral terus rame gitu loh. Padahal sebenarnya cobaan paling susahnya waktu ketika rame Mas. Ketika rame gimana biar orang yang datang tadi itu balik lagi gitu. Kan semua usaha kuliner tuh hidupnya dari repeat order tuh Mas. Nah, kalau orang cuma bikin rame tapi terus yang bikin rame tadi nggak balik lagi ya nggak ngaruh tuh Mas berarti Mas. Hitungan itu aja sih Mas. Jadi kayak kadang-kadang ada yang dilewatkan orang tuh punya usaha seperti itu sih Mas. Jadi kayak harus sabar tuh kadang. Gak semua orang sabar karena pengen cepet balik modal tuh. Terus yang kedua pengen cepet rame doang. Jadi kayak udah rame tapi nggak jaga kualitas produk. Nanti ketika rame dia nggak mampu melayani menghadapi keramaian itu, produk yang disajikan nggak maksimal, nggak sesuai yang dia ciptakan sebelumnya. Jadi orang ya malas balik lagi tuh Mas kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Iya. Atau juga serbuan produk-produk baru gitu juga Mas. Makanya kayak warung-warung legend bisa bertahan karena menjaga konsistensi tuh Mas. Itu aja udah jaga konsistensi, kadang-kadang masih ada yang bilang, wah rasanya udah gak kayak dulu, yang jualan udah bukan bapak kadang-kadang ada kayak gitu teman-teman. Nah itu PR-nya Mas, makanya di Jogja ada yang bilang, dulu pernah bilang saya, punya usaha di Jogja, bisa tahan 5 tahun tuh udah prestasi menurut saya gitu. Ada yang ngomong kayak gitu Mas. Itu di era tahun 2000 berapa? Ya 2015-an dulu ngomong saya, di tahun ini tuh punya usaha 5 tahun aja udah prestasi banget. Bisa bertahan 5 tahun, itu udah prestasi banget. Bahkan ada yang ngomong, udah 5 tahun misalnya stagnan mending ganti brand atau dimatiin sekalian brandnya bikin baru lagi mending kayak itu. Ada yang ngomong kayak gitu dulu. Maksudnya kayak teman-teman tuh ada ya makanya PR-nya kan karena kita regenerasi terus ya Mas pembelinya Mas. Karena pendatang tuh Mas yang mendominasi apalagi ketika pasar mahasiswa ya. Mahasiswa kan pasti ada yang beli langsung udah balik lagi ke usaha. Kamu berarti harus menjaring orang baru lagi. Ketika kamu nggak berhasil menjaring berarti kan kamu kehilangan satu generasi tuh Mas maksudnya. Betul. Gitu tuh maksudnya gitu sebenarnya PR-nya itu aja sih Mas. Maintenance tuh juga susah buka maintenance gitu. Kalau saya kayak gitu sih. 5 tahun nih Mas, padahal kalau ngomongin BEP-nan itu paling kan ya satu bisnis bisa 2 tahun. Ya makanya itu apalagi buka usaha yang udah banyak kompetitornya itu kan butuh kesabaran ya nggak bisa langsung dikit-dikit langsung balik modal kan nggak semua kadang-kadang ada yang pakai ngapunten kadang-kadang pakai investornya mungkin nggak sabar ya nggak sesuai sama itu juga ya sama pengelolanya nggak sesuai gitu. Benar. Ya itu intinya sabar sih Mas, kalau buka usaha sabar, harus punya selling point, harus punya nilai lebih. Apa sih yang bisa kamu tawarkan di tempat lain nggak ada gitu loh. Nah itu menurut saya selalu bilang kayak gitu ke teman-teman yang usahanya kebetulan produknya sudah banyak yang jualan. Harus punya selling point gitu. Kalau sekedar tempat bagus, sekedar enak menurut saya nggak cukup gitu. Selling point sih. Selling point itu misalnya kayak ya keunikan ini cuma ada di sini gitu loh. Misalnya kayak kamu makan di sini. Apa gitu misalnya ngapain misalnya di coffee shop ini ada mie yang tempat lain nggak ada gitu misalnya. Kan di coffee shop ini jualan bakmi Jawa tempat lain nggak ada. Ya, tapi mungkin cocok kan gitu Mas ya. Atau coffee shop ada pastrinya yang enak gitu-gitu ya Mas ya. Ya mungkin ya itu makanya aku bilang sekedar enak itu nggak cukup karena ya yang magnet yang bisa narik orang ke tempatmu itu dulu yang harus kamu cari gitu loh Mas. Nggak sekedar punya usaha gede-gedean tempatnya mewah itu nggak sekedar kayak gitu sih. Iya sih Mas. Nah menurutmu sendiri tapi kalau orang buka bisnis kuliner di Jogja menarik gak sih Mas? Menarik sekali. Seberapa menariknya bahkan? Peluangnya masih banyak sih. Tapi kalau coffee shop kayaknya nggak tahu ya. Sudah gambling juga sih. Kalau dibilang udah suntuk nggak juga ya? Nggak juga. Orang banyak ada yang buka tetap ramai. Iya ada yang baru-baru. Makanya ya harus lebih gambling aja. Bukan dibilang nggak
nggak berhasil. Dibilang nggak dibilang susah, nggak gambling, lebih gambling aja sih. Karena pemainnya, sisi pemainnya. Ya Betul. harus tahu petanya dulu juga sih. Ya namanya resiko buka jualan sesuatu yang sudah banyak dijual orang lain ya itu sih maksudnya. Banyak pemainnya. Ya. Lalu masih tetap Mas, ke depan Java Foodie masih tetap akan selalu pegang Mas? Kalau dipegang masih Mas, cuma nggak tahu ya. Kalau lanjut maksudnya pengen lanjut cuma lebih udah kepikiran harus ngapain lagi sih tahun depan, punya sesuatu yang beda. Kalau bisa ya pengen, udah lama banget ya Mas saya. Iya makanya itu. Dari 2010 loh. 2010 ya, Java Foodie sendiri tuh ya Mas ya? Iya maksudnya udah foodie-nya dari 2014, cuma saya udah terjun di dunia kuliner tuh dari 2010 ya, maksudnya ngeblok kuliner udah lama ya Mas, udah 12 tahun ya, maksudnya kayak pengen sesuatu yang baru apa tapi nggak tahu Mas. Ya gitu lah. Tapi masih yakin Mas, Java Foodie akan menjadi semoga ya Mas ya. akun makanan gitu. Semoga ya Mas, semoga bisa menjaga amanat orang-orang yang udah follow ya Mas. Semoga itu aja, doanya itu aja sih Mas, pengennya sih kayak gitu sih. Semoga nggak mengecewakan orang lain gitu aja sih. Iya Mas, aku ya follow soalnya. Maaf ya Mas Gundi. Yo enggak, ya memang itu senang sih soalnya tenan. Misalnya nggak ada yang nggak cocok kan tinggal chat tuh Mas jodet gitu. Oh pernah Mas, aku memahami bahwa kayak gitu namanya selera Mas. Iya. Selain memang itu paid promote ya, tapi ada yang namanya selera Mas ya. Tapi mostly beberapa akun-akun yang sudah lama seleranya karena mungkin sudah terlalu banyak mencicipi makanan Jogja ya. Akhirnya memang punya selera yang mirip-mirip. Ketika ada yang baru aku merasakan ini juga ngasih skor sepertinya ini jujur, atau bahkan kadang kalau ada temen foodie juga yang kadang tak DM skor berapa dan gitu. Terus dia ngasih skor, oke skornya mirip, kayaknya aman ini buat dicoba gitu-gitu. Ada yang sampai kayak gitu Mas sama Java Foodie. Jadi satu kan cuman informasi ya tadi yang biasanya dikeluarin ya, tapi kalau ngomongin sampai taste yang sama gitu dengan followernya ada nggak sih Mas? Yang sampai minta rekomendasi dari Mas Dadat? Banyak sih, rekomendasi banyak sih, apalagi ibu-ibu ya, masih banyak yang kan followernya banyak ibu-ibu kalau teman saya ya. Dulu kan masih mahasiswa, sekarang jadi ibu-ibu sekarang. Oh iya betul. Ya, banyak yang nanya rekomendasi gitu. Apalagi yang udah lama nggak di Jogja itu kan, karena emang kaget ya orang udah lama nggak ke Jogja perubahannya drastis banget gitu kan masih. Banyak yang minta kayak gitu. Yang baru apa Mas? Yang enak apa Mas? Ada yang cocok buat anak kecil mana Mas gitu, kadang sampai kayak gitu juga sih. Mungkin ada yang Mas aku mau ngajak keluarga, Mas aku mau ngajak kantor gitu, ada kayak gitu juga sih kadang-kadang. Kalau saya tahu biasanya tak jawab sih Mas, kadang-kadang nggak tahu ya tak jawab, nggak tahu Mas, kadang-kadang apalagi yang rombongan gitu mumet ya Mas. Iya ada gitu. Terus Mas enak ra, misalkan kan gitu. Ya kan tempatnya luas, kalau bawa rombongan sak bis daripada datang ke coffee shop yang kecil gitu kan, misal ngono Mas ya. Iya makanya kadang-kadang kayak gitu sih Mas. Emang harus kalau nggak tahu mending jawab nggak tahu sih Mas, daripada maksain malah salah kantor. Iya benar. Kayak gitu sih. Benar sih, benar. Kalau saya jujur saya nggak tahu ya tak jawab nggak tahu aja sih Mas mendingan. Itu ada yang sampai, tapi ada yang berulang Mas kayak gitu. Misalnya dijawab. Banyak. Kalau nanya terus dijawab terus besok nanya lagi. Biasanya kalau ngeliat atas ya ini udah pernah tanya nih, sering nanya nih gitu. Sering nanya nih orang yang kadang-kadang gitu. Langsung waduh Mbak biar tak bales sih kadang-kadang kelewatan teman kadang-kadang nek lagi buka itu terus ada distraksi kan nggak lali males kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih Mas. Sama kadang-kadang ini sih Mas, kalau perbedaan sih paling mereka lebih share ke, mereka kadang nggak nyalain saya sih, kayak lebih ke experience ya. Mungkin pas teknis ya kadang kesana mungkin ada masalah service dan lain-lain gitu. Paling cuma DM gitu loh. Kalau yang follower yang DM tuh Bang ngasih testimoni. Ngasih Mas, aku kesini kemarin kok gini ya, gini. Kan mereka lebih bijak ya, ngasih taunya DM, jadi cuma aku sama dia yang tahu. Kalau di komen kan saya nggak bijak ya, maksudnya secara nggak langsung menjatuhkan usahanya. Maksudnya kan kalau komen kayak gitu DM dulu lah, nggak usah langsung keluar gitu maksudnya. Iya. Pernah dapat tawaran jadi konsultan gitu nggak sih? Wah banyak sih Mas. Serius? Cuma ya itu sih Mas, saya bilang, saya cuma mau ngomongnya bisa Mas. Cuma nek kon jelasin dalam bentuk data dan lain-lain itu kan paling nggak sanggup. Karena apalagi kerja korporat nggak sanggup. Lah kan kamu megang data Mas pada saat ini Mas. Ya maksudnya saya tuh cuma ngomong, kalau ketika nanti udah Mas gimana Mas datanya, saya konsultan gitu kan perlu ada perhitungan banyak ya Mas. Itu yang gambling saya nggak sanggup tuh. Kayak gitu nggak pernah.
Walaupun kayak misalnya aku kancamu Mas ngono kan. Ya. Terus aku mau bikin usaha Mas. Ya. Kuliner Mas. Bantu Mas. Aku cuma bantu wong dari kayak testimoni ngrasake kayak masukan yo ning omah sanggup Mas. Cuma nek kon ngewangi suka buka tekan kuwi terus ngewangi apa jenenge nge-branding dan lain-lain gitu. Wah itu Enggak ya. pasarnya Beda ya. udah kaku banget buat saya, terlalu kaku kerja. Makanya saya sampai sekarang ya nggak kantor ya gara-gara itu juga. Paling nggak bisa Mas, paling nggak bisa dengan sistem-sistem kayak gitu loh. Pernah kantor tapi Mas Dadat? Sebulan tok Mas. Enggak. Sebulan tok Mas. Nggak Sebulan dulu di Jogja. Tapi dulu pernah di Jakarta, pernah ini kan di penerbit tuh ya cuma ini sih kerjanya nggak ada jam kantornya juga sih. Cuma karena emang ini toh sambil nulis juga toh, nulis buku juga kan dulu. Ya udah itu doang sih. Oke Mas. Nah yang tadi misalnya nawarin sebagai aset konsultan gitu, yang seberapa sering sih Mas? Setahun pasti ada yang nawarin Mas. Lumayan sering Mas, lumayan sering. Makanya saya saya alihkan ke dulu tahun 2015-16 tuh lebih ke ya tak bantu ini aja, tak bantuin handle sosial medianya. Nah itu nanti bonusnya ya tak bantu kasih masukan misalnya butuh apa gitu-gitu. Misalnya kayak kadang ada yang bingung produknya ini keluarin nggak ya, ini cocok nggak ya dijual gitu, paling lebih ke situ semua. Tapi kalau udah sampai ngatur-ngatur HPP nggak sanggup Mas, sumpah. Pusing aku. Kayak aku udah pernah ketemu konsultan beneran ya, dan menurut saya itu bukan pekerjaan yang gampang. Susah sekali. Berarti kalau ngomongin tadi rekomendasi apa masukan itu juga based on experience-nya Mas Dadat. Iya, maksudnya ngeliat ini aja, ngeliat pasarnya sekarang lebih kemana. Kayak tadi sebelum kita sini kan kita ngobrol, sekarang Jogja lagi rame apa sih Mas? Ya, saya bisa jawab Mas kayak gitu. Cuma kalau suruh ngasih datanya susah. Maksudnya kayak yang ngasih tahu juga cuma suruh kalau jualan sini harganya berapa ini gitu, ada susah itu Mas. Soalnya hitung-hitung HPP tuh Mas. Iya. Tapi kalau cuma sekedar nanya, Mas aku punya produk ini coba, menurut Mas ini harga segini cocok atau enggak gitu. Menurut saya ya itu hal yang mudah ketika ngomongnya aja. Tapi ketika suruh ngitung HPP-nya enggak sanggup. Enggak sanggup ya? Enggak sampai sedetail itu ya? Enggak sampai sedetail itu. Oke. Padahal itu peluang loh Mas. Banyak Mas yang bilang kayak gitu Mas. Maksudnya kan itu bisa jadi Java Foodie Incorporate atau apa Java Foodie partner. Peluang tapi kalau saya enggak melakukan dengan happy ya jadi malah jadi nyusahin apa, menurut saya udah bukan pekerjaan yang saya sukai lagi tuh maksudnya. Kan ono koncomu Mas. Kamu punya tim akuntan misalnya ono sing oke, tapi yang jalan nanti teman saya. Bisa nggak sih gitu, bisa nggak? Bisa ya Mas. Tapi bisa kenapa-napa yang kena saya nanti. Ya iyalah, makanya kan ada dat yang menjamin bahwa temannya itu adalah yang memang qualified untuk menghitung HPP gitu-gitu loh Mas. Ya itu omongan kayak gini tuh udah bukan sekali sih Mas, udah banyak banget. Dari 2017. Tetap nggak mau ya gitu ya? 2017 udah banyak banget yang ngomong. Ya maksudnya ya nggak tahu ya, belum nemu aja, maksudnya kayak nggak nemu bakal ke situ aja gitu loh, lebih ke situ sih. Iya, belum dibikin ya. Java Foodie akan incorporate with apa atau consulted by Java Foodie. Udah itu sangat ini sih, oke banget sih, nggak kepengen sih. Kan menarik gitu Mas. Ya, jadi Java Foodie kedepannya masih tetap segini atau gitu Mas? Ya kayak gini aja lah sementara ini. Sementara masih gini? Iya. Review jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya ditawarin seperti tadi, ya enggak. Kok jenengan mau buat apa? Kan menarik ya. Kan enggak, maksudnya kan kamu membuka lapangan kerja enggak cuma jadi enggak cuma buat dirimu Mas. Teman-temanmu seorang accounting atau apa ya, chef, atau pernah Mas, aku lagi cari koki yang bisa masak ini, kamu punya kenalan enggak Mas Dadat, gitu pernah enggak? Oh itu banyak Mas. Gitu. Cuma rekomendasiin orang gampang sih Mas. Kalau cuma misalnya butuh ini, maksudnya kayaknya ada yang baru resign chef di sana gitu-gitu ya. Ya maksudnya banyak sekali itu, menurut saya kayak bukan hal yang susah sih, kayak cuma rekomendasi. Kalau kebetulan kerja di saya di bidang ini tuh jadi banyak link sih Mas, teman sih Mas, misalnya kayak ada yang cari yang jualan nyetok ini aku tahu, nyetok ini aku tahu gitu sih. Nah, kan gitu Mas. Ada supplier di sini, ada itu. Ya enggak ya kayak gitu ya. Kan ngono ya Mas. Aku ngobrolin ini ya Mas Juni, Mas Gundi, malah aku udah berasa Mas ngomongin ini, bayangin. Iki mah blantik tenanan iki lho Mas, blantik tenanan.
Iya, Rai sing nyekel gila. Ngomong belum gimana? Kan itu maksudnya membuka kesempatan. Oh, aku ternyata bisa apa iso ngrejekeni wong oke lho. Mas Guni membuat itu. Enggak ya. Kowe kan enggak punya rekomendasi siapa apa-apa. Link banyak tapi terlalu random nek Mas Dadat di Java Foodie-nya kan mungkin spesifik ya di kuliner gitu. Oke, Mas, mungkin ono pesan Mas. Aku sebenarnya di sini pengen Mas. Untuk teman-teman yang dari luar kota datang ke sini, terus pesan-pesan juga buat teman-teman yang lagi ngerintis bisnis kuliner terutama terkait sama kuliner gitu. Ono Mas yang mau buat sampai. Kalau buat teman-teman keluar kota, kalau ke Jogja lebih explore lagi karena emang kuliner Jogja nggak cuma gudeg aja, banyak banget. Cobain banyak jajanan tradisionalnya, terus sering-sering main ke pasar lah. Pasar tuh banyak hal yang dijual di tempat lain tuh nggak ada gitu. Pasar apa nih Mas? Ya pasar-pasar Jogja kan banyak jajanan yang punya, pasar Jogja kan selalu punya signature jualan yang nggak ada di tempat lain gitu loh. Betul. Ora. Enggak kan Mas. Bukan pasar yang deket stasiun loh Mas. Pasar Keranggan itu kan lantai atasnya kuliner Mas. Bukan pasar itu Mas. Tapi kalau bawah itu kan signaturenya juga ada, tapi kan tidak untuk dinikmati secara umum. Oh iya. Harus bapak satu anak ini gitu. Kan jalan-jalan ke pasar. Ya, buat teman-teman yang buat usaha di Jogja, jangan keburu-buru, selalu diperhitungkan matang-matang, nggak cuma sekedar punya modal langsung dibuat gitu, harus lihat dulu riset kalau perlu butuh waktu buat riset, nggak cuma langsung buat aja, nggak usah ikut panas-panas misalnya ada teman ikutan buka gitu. Menurut saya itu intinya sabar, konsisten, sama ini sih, sama selalu melihat peluang yang bagus sih, gitu aja sih. Satu lagi Mas, kalau buat teman-teman yang pengen punya akun review kuliner, enak ya. Apa akun kuliner ngene-ngene Mas? Kamu punya pesan apa Mas? Pesannya apa ya? Konsisten sih Mas. Kalau ngeliat teman-teman yang banyak berhenti di tengah jalan karena nggak konsisten ya, karena ngerasa cuma gampang nih, cuma tinggal makan aja gitu. Padahal sebenarnya nggak segampang itu Mas. Itu loh. Maksudnya ya harus konsisten hunting lah Mas. Nek dihitung itu mungkin huntingku mungkin ya lumayan gitu ya, untuk motor siji deh gitu. Huntingmu setahun huntingnya suka awal buka akun mungkin dia makanya harus ini ya, harus konsisten gitu loh maksudnya. Emang ya nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar buat akun terus upload gitu loh, nggak segampang itu gitu maksudnya. Ya benar Mas. Konsisten aja sih Mas. Konsisten Mas ya. Kesehatan gimana kesehatan? Ya itu rajin olahraga apa Mas? Hah? Kamu olahraga apa? Olahraga. Apa kemarin cuma ikut mandiriran itu tok gitu. Kemarin 100 kilo tuh Mas. Orang mau mangan tak aku Mas sumpah. Tentu iki ramukan iki melu melayu. Kamu enggak mungkin lari kan kemarin, berarti enggak ikut lari kan kemarin? Enggak Mas, makan masih Mas. Menonton band-bandan itu. Oh ya, padi sama itu ya. Ya itu pokoknya ini sih Mas. Harus rajin olahraga, rajin cek, jangan lupa. Rutin juga Mas? Rutin Mas, rutin. Sebulan sekali atau? Enggak Mas, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, medical check up full total itu. Terus sama rajin ini sih Mas, rajin poso itu ya. Kenapa Mas? Buat netralin perut. Biar perutnya nggak cuma mangan tok. Nek pas poso nggak nge-review? Nek pas poso nggak nge-review? Iya paling ya pas. Ya kan nggak setiap hari tuh Mas kayak gitu Mas. Oke, nah itu mungkin ya teman-teman yang udah nonton Rubik. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Wah, untuk mengajak Mas Dadat jadi bikin satu lebih gede lagi. Kok tujuannya gitu? Saya pengen menggali lebih dalam lagi sih tentang kayak gini. Oke, atur nuwun Mas Dadat sudah berkenan main ke Rubik Ruang Bicara. Mas Gundi dan teman-teman. Semoga lancar-lancar semua rencananya, apapun itu ya. Iya. Sukses selalu buat Mas Dadat, Java Foodie, dan timnya Bang Bira Mas? Aduh, berapa? 5 orang ya? Oke, sama timnya semoga lancar semuanya. Ya. Kita ketemu lagi di episode Rubik berikutnya. Kita ngomongin apa? Nggak tahu. Rahasia. Tonton terus ya.